Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. KPK menanggapi keberatan dari kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, atas penyitaan ponsel saat diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. KPK menyebut hal itu sudah sesuai prosedur. Sementara itu, pencarian Harun Masiku terus berlangsung. Keberadaan Harun kini diakui KPK sudah diketahui dan akan segera dilakukan penangkapan. Keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum Hasto Kristianto ditanggapi KPK. Melalui juru bicaranya, KPK bilang penyitaan ponsel dan tas Hasto sudah sesuai prosedur dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Terkait penyitaan HP milik saudara H, disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tipikor. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Sebelumnya, tim hukum Hasto melaporkan penyidik KPK yang menyita ponsel dan tas Hasto kepada Dewas KPK. Anggota tim hukum Hasto, Roni Talapesi, menuding KPK memiliki agenda politik karena memaksakan penyitaan buku agenda Hasto yang berisi strategi dan pemetaan partai pada Pilkada 2024 mendatang. Prinsipnya adalah kami semua menghendaki supremasi hukum. Pada saat yang sama kita ingin institusi hukum seperti KPK semakin profesional. Bahwa barang yang disita tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh KPK. Ya, itu adalah barang-barang pribadi dan barang-barang partai, supremasi partai, kedaulatan partai di dalam buku tersebut, agenda-agenda partai, dan itu kami mensayangkan. Dalam kasus ini, Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga menyeret kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dalam salinan putusan pengadilan tipikor, nama Hasto disebut sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menugaskan Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDI Perjuangan untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI terkait pergantian antar waktu caleg pemilu Dapil Sumatera Selatan I untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Walau KPK telah menjerat Wahyu sebagai penerima suap, namun Harun Masiku sebagai terduga pemberi suap tak kunjung tertangkap. KPK telah memasukkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak Januari 2020. Tidak hanya itu, Harun Masiku juga masuk dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bilang, pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam upaya penangkapan Harun Masiku dan tak ada hubungannya dengan politik. Alex juga berharap Harun Masiku dapat tertangkap dalam 1 minggu. Alasannya, penyidik KPK disebut sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Saya kan bilang, semoga, ya kan semoga. Ya. Kalau saya bilang, ya kan harapan. Bukannya tahu posisinya di mana kalau itu penyidik itu. Biar itu menjadi tugas penyidik untuk mencari, kan gitu. Kalau sebagai pimpinan semoga dalam 1 minggu atau secepatnya itu bisa ditangkap. Harun Masiku sempat terekam kamera pemantau di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020. Saat itu, Harun baru pulang dari Singapura. Hanya 1 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 8 Januari 2020, KPK menggelar operasi tangkap tangan kepada Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Namun, kedatangan Harun Masiku ke Indonesia baru disampaikan Dirjen Imigrasi pada 22 Januari 2020 dengan alasan keterlambatan sistem data perlintasan di Soekarno-Hatta. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait aduan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Dewas KPK dan pencarian Harun Masiku akan kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang saat ini berada di gedung KPK. Tifal, tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah melayangkan aduan ke Dewas KPK. Lalu apakah aduan ini akan ditindaklanjuti Dewas? Tifal.
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut bahwa laporan yang dilayangkan oleh penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dalam hal ini Roni Talapesi waktu itu kepada Dewas sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penyitaan sejumlah barang pribadi milik Hasto dalam pengusutan kasus yang menjerat Harun Masiku ini sebagai buronan atau DPO dalam perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 sudah diterima dan akan ditindaklanjuti lagi oleh Dewan Pengawas KPK untuk bagian awal dari proses pelaporan yang dilayangkan oleh pelapor dalam hal ini dari pihak Hasto Kristianto yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK dengan statusnya sebagai saksi. Hal itu disampaikan oleh Tumpak Hatorangan Panggabean selaku Ketua Dewan Pengawas KPK beberapa waktu lalu setelah laporan itu dilayangkan oleh Roni Talapesi di Gedung Lama Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Jakarta Selatan. Itu di satu sisi berhubungan dengan laporan. Namun saat ditanyakan oleh pewarta kala itu sebetulnya apakah sudah sesuai prosedur atau tidak dari penyitaan sejumlah barang milik Hasto ini yang disebut berkaitan untuk upaya mencari bukti-bukti baru sehubungan dengan kasus yang menjerat Harun Masiku ini. Tumpak menyatakan waktu itu bahwa seluruh prosedur sudah dijalankan oleh penyidik, bahkan ia menyebut sudah ada suratnya, sudah ada surat untuk perintah melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Hasto ini dengan harapan bisa mencari titik terang di balik hilangnya Harun Masiku ini selama 4 tahun begitu ya, dengan statusnya masih sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam perkara ini. Itu di satu sisi dari Dewas KPK, dan itu diperkuat juga pernyataannya oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo yang menyatakan bahwa seluruh prosedur baik itu pemeriksaan maupun juga penyitaan sejumlah barang milik Hasto Kristianto ini di hadapan penyidik KPK ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Nah, dari keterangan KPK ada beberapa barang yang disita begitu ya oleh penyidik, baik itu dalam bentuk alat elektronik yang di 1 unit ponsel, kemudian ada catatan dan juga agenda milik Hasto Kristianto. Itu menurut KPK, tapi menurut Hasto Kristianto bersama dengan tim penasihat hukumnya ada barang-barang lain yang juga ikut disita. Rinciannya begini, dari Hasto, pihak Hasto menyampaikan bahwa ada 2 unit ponsel milik Hasto yang disita, ditambah ada 1 unit ponsel lainnya milik staf pribadi Hasto atas nama Kusnaidi. Kemudian ada catatan yang disita, ditambah lagi ada 2 barang lain milik Kusnaidi yang ikut disita, yakni kartu anjungan tunai mandiri atau ATM serta kunci rumah milik Kusnaidi. Inilah yang kemudian dianggap oleh tim Hasto Kristianto atau tim penasihat hukum Hasto melanggar prosedur. Kalau kita rujuk lagi dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana persisnya pada pasal 38 sebenarnya sudah diterangkan bahwa ada kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan. Di ayat pertama diterangkan bahwa sebetulnya penyitaan itu bisa dilakukan penyidik apabila sudah mengantongi surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tapi ada juga di ayat 2-nya diterangkan ada kewenangan bagi penyidik untuk melakukan langsung penyitaan tanpa harus menunggu surat izin apabila itu untuk diberlakukan untuk benda-benda bergerak salah satunya. Inilah yang kemudian menjadi dasar KPK untuk melakukan penyitaan, dan ada sisi lain juga yang dipandang oleh pihak Hasto Kristianto dan penasihat hukumnya, pelanggaran prosedur dilakukan oleh tim dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Merujuk dari pernyataan tim penasihat hukum Hasto Kristianto bahwa prosedur dari penyitaan ini dianggap tidak sesuai prosedur karena dari prosesnya tidak diterangkan sejak awal akan dilakukan penyitaan. Kalau dari pernyataan tim penasihat hukum Hasto disebutkan bahwa beberapa saat di tengah proses perjalanan pemeriksaan Hasto sebagai saksi dalam perkara ini, penyidik atas nama Rosa Purbo Bekti ini keluar dari ruang penyidik dan meminta kepada Kusnaidi selaku staf pribadi dari Hasto ini untuk masuk ke ruang penyidik dengan alasan Hasto memanggil Kusnaidi ini untuk langsung masuk ke dalam ruang penyidik, dan tiba-tiba saja Kusnaidi ini diminta untuk menyerahkan sejumlah barang, baik itu barang-barang Hasto maupun juga barang-barang milik Kusnaidi sendiri untuk disita sebagai barang bukti dalam perkara yang menjerat Harun Masiku ini. Seperti barang-barang tadi seperti sudah saya terangkan tadi di awal, dan inilah yang kemudian akhirnya berujung prosedurnya ini tidak hanya dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK tapi juga sampai ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pelaporan dilayangkan langsung oleh Kusnaidi dengan harapan bisa memanggil pihak pimpinan KPK, kemudian juga Rosa Purbo Bekti selaku penyidik dalam perkara ini, ditambah juga diharapkan Komnas HAM ini bisa memanggil Kapolri untuk bisa mengusut dugaan pelanggaran prosedur dari proses penyitaan barang-barang tersebut. Merci.
Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.